Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melanjutkan presentasi yang dimana kemarin kami sempat melakukan presentasi sewaktu dari kelas, cuman karena ada anggota kami yang tidak hadir, jadi kami tidak dapat mendemokan aplikasi ERP. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan presentasi, namun kami akan mengulang presentasinya dari awal, mulai dari judul, penjelasan tentang konsep ERP, kemudian tools yang digunakan, kemudian sejarah dari perusahaan yang kami implementasikan dan BPMN, serta demo program. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mengambil judul berupa optimalisasi distribusi barang antar cabang dengan menggunakan ERP Blueshare pada Dewata Web Store di Kota Jambi. Oke, next. Oke, untuk anggota timnya terdiri dari yang pertama ada Ahmad Hilmi dengan NIM 2032, kemudian Akram Mahfud Aidil dengan NIM 2035, kemudian Halif Ryan 3002, dan saya Fajrin Pratama 3004. Oke, next. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Jadi, Dewata Vacapusia merupakan perusahaan rokok elektrik yang berkembang pesat saat ini di Provinsi Jambi. Menghadapi tantangan dalam manajemen penjualan dan pemasukan, terutama dalam pengelolaan inventaris dan pelacakan penjualan di beberapa cabangnya, membuat kami melakukan proyek ini pada Dewata Vac. Kemudian, dengan mengandalkan catatan penjualan secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu, perusahaan ini juga berencana untuk mengadopsi sistem ERP Blueshare, yang dimana ini adalah atas permintaan yang kami ajukan. Kemudian sistem ini juga akan mengintegrasikan manajemen penjualan, inventaris, dan keuangan. Kemudian meningkatkan koordinasi antar cabang, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Adopsi ERP Blueshare diharapkan menciptakan lingkungan yang operasional yang lebih terstruktur dan efisien, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Dewata Vape Official. Oke, next. Nah, di sini back. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya ada yang pertama adalah ketidakefisienan, kemudian kesulitan dalam pelacakan penjualan, koordinasi yang kurang optimal, kemudian yang keempat adalah kesulitan dalam manajemen jadwal dan penugasan staf, yang kelima keterbatasan dan pelaporan dan analisis data, yang keenam resiko kesalahan manual dan ketidakakuratan data, dan yang ketujuh adalah keterbatasan dalam integrasi sistem. Kemudian tujuan dari tugas ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki akurasi data, meningkatkan koordinasi antar cabang, kemudian memperbaiki layanan pelanggan, meningkatkan analisis, keamanan data, dan mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian ini juga ada batasan masalah terkait keterbatasan sumber daya, kesesuaian dengan kebutuhan bisnis, perubahan kultur, kompleksitas, keamanan, dan dukungan serta tantangan teknis. Kemudian manfaat yang kami harapkan dari proyek ini adalah peningkatan efisiensi, akurasi yang lebih baik, kemudian koordinasi antar cabang yang baik, kemudian peningkatan layanan pelanggan, serta analisis data yang lebih mendalam, dan juga penurunan biaya operasional. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya penjelasan tentang ERP yang akan dijelaskan oleh Ahmad Ilmi. Kepada Ahmad Ilmi, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERP. Apa itu ERP? ERP adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan, wih, yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai aspek internalnya. ERP membantu dalam perencanaan sumber daya perusahaan, mengintegrasikan pengelolaan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu apa itu cabang-cabang dari ERP. Ada total 9. Yang pertama yaitu business intelligence, yang kedua human resource, yang ketiga inventory, yang keempat sales and distributor,
yang kelima manufacturing, yang keenam procurement, yang ketujuh plant maintenance, yang kedelapan financial accounting, yang kesembilan customer relationship management. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu infrastruktur dan karakteristik sistem ERP. Infrastrukturnya ada tiga, yaitu people, proses, dan teknologi. People itu adalah individu-individu yang terlibat dalam perencanaan, perancangan, implementasi, hingga controlling sistem ERP. People memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membangun software ERP sebaik mungkin. Yang kedua, proses. Berkaitan dengan bagaimana bisnis berjalan, hal terpenting dalam proses bisnis yakni bagaimana melakukan implementasi sistem ERP. Yang ketiga itu teknologi. ERP dirancang dan diimplementasikan menggunakan komputer sehingga pasti melibatkan komponen-komponen teknologi. Selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik pertama yaitu sistem ERP adalah suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Selanjutnya, sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Selanjutnya, sistem ERP menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Lalu, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara waktu nyata. Dan dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perancangan. Sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Dan juga sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Uh, ya, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang software yang kami gunakan. Software yang kami gunakan adalah ERP Blueshirt. ERP Blueshirt adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang bersifat open source dan gratis, dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah. Sistem ini dibuat untuk memberikan solusi ERP yang fleksibel dan dapat disesuaikan tanpa biaya lisensi yang tinggi. Sebagai perangkat lunak open source, Blueshirt memungkinkan perusahaan untuk mengunduh, menggunakan, dan mengubah sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka tanpa batasan dari vendor. Uh, di sini ada 12 fungsionalitas dari ERP Blueshirt. Ada multilingual, MDTM, ADI atau API, accounting, production, sales, purchasing, scanning, scheduling, MRP, HR, time clock, inventory control. Dari sekian banyak fitur, ada 3 fitur yang kami gunakan, yaitu sales, purchasing, dan inventory control. Sales. Fitur sales dalam Blueshirt merupakan bagian penjualan utama. Fitur ini mengatur jalur pembelian dan pemesanan yang dilakukan oleh customer. Purchasing. Fitur pembelian dalam Blueshirt membantu perusahaan mengelola proses pengadaan barang dan jasa. Ini mencakup pembuatan dan pelacakan pesanan pembelian, manajemen hubungan dengan pemasok, dan penerimaan barang. Inventory control. Fitur pengendalian inventaris dalam Blueshirt memungkinkan perusahaan mengelola stok barang dengan efektif. Ini termasuk pelacakan jumlah barang, lokasi penyimpanan, dan pergerakan barang masuk dan keluar gudang. Dengan fitur ini, perusahaan dapat memastikan ketersediaan produk, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh JJ. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Oke, boleh next. Nah, oke. Jadi ini ada sedikit sejarah tentang perusahaan yang kami implementasikan, yaitu Dewata Vape Store, yang dimana merupakan salah satu destinasi utama bagi para pecinta vape di Kota Jambi dan sekitarnya, yang berdiri sebagai perusahaan distributor dan pengecer vape terkemuka. Dewata Vape Store telah menjadi pusat bagi komunitas yang lokal sejak tahun 2021, dengan komitmen yang kuat untuk menyediakan produk berkualitas terbaik dan layanan pelanggan yang unggul. Dewata Vape Store telah mendapatkan reputasi yang solid di industri ini. Sebagaimana rekan-rekan tahu bahwa Dewata Vape ini merupakan salah satu perusahaan vape yang baru meluncur pada tahun 2021, namun
Perkembangan vape di dunia saat ini sangatlah meningkat dengan pesat, terlebih dalam waktu kurang lebih 3 tahun belakang ini. Nah, di sini untuk sejarahnya, Dewata Vape ini didirikan oleh Priyanda Saputra yang kebetulan adalah teman saya pada tahun 2001, dan toko pusatnya atau toko awalnya yang berada di Jalan Karya, belakang SMA 3 Kota Jambi. Kemudian tahun 2022, beliau berhasil mengembangkan perusahaannya dan memperbanyak cabangnya untuk di kota. Kemudian pada tahun 2023 ini juga telah mengembangkan cabang-cabang yang lagi, namun bukan di kota saja, tapi melainkan di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah struktur organisasi yang dimana terdiri dari pendirinya, kemudian ada CEO, COO, dan CEO-nya. Nah, di sini juga ada tiga divisi, yaitu divisi logistik, penjualan dan pemasaran, kemudian divisi keuangan. Kemudian di bawahnya langsung cabang-cabang. Selanjutnya. Oke, untuk identifikasi proses bisnis akan dijelaskan oleh Akram Abdul Aidil, dan sedikit informasi. Jadi pada ERP kami kali ini, kami juga hanya menggunakan menganalisa divisi logistik atau distributor, kemudian divisi penjualan atau pemasaran. Oke, selanjutnya kepada Akram, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara JJ. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi proses bisnis perusahaan. Next. Yang pertama yaitu proses pengelolaan dan pengiriman barang. Untuk prosesnya sendiri yaitu ada 8 secara umum, yaitu yang pertama itu penerimaan barang dari pemasok, yang kedua adanya penyimpanan barang di gudang pusat, selanjutnya itu pemrosesan pesanan cabang, sekaligus pengemasan dan pengiriman barang. Setelah dilakukan pengemasan dan pengiriman barang, nantinya akan dilakukan pengiriman barang ke cabang. Yang dimana setelah barang diterima di cabang, nantinya barang tersebut akan disimpan di gudang yang dimiliki oleh cabang tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Next. Nah, ini adalah gambaran dari BPMN distribusi dan logistik pada Dewata Vape yang sedang berlangsung. Yang dimana terdapat 4 aktor di sini, yaitu ada pemasok, gudang pusat, distributor, dan cabang. Nah, untuk alurnya sendiri, yaitu yang pertama, pemasok itu menyediakan barang. Barang di sini itu termasuk ke dalam vape dan juga aksesoris. Setelah itu, nantinya pemasok akan memastikan kuantitas, kualitas, sekaligus kesesuaian barang yang akan didistribusikan. Jika sudah, nantinya pengiriman barang itu akan dilakukan ke gudang pusat. Yang dimana jika sudah dikirim, nantinya gudang pusat akan menerima barang dari pemasok. Dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan kondisi dan juga kesesuaian barang. Apabila barangnya tidak sesuai, nanti akan dilakukan lagi proses pemastian kesesuaian dan kualitas serta kuantitas di bagian pemasok. Tetapi jika barang itu sudah sesuai, nantinya barang akan disimpan di gudang dengan aman. Nah, nanti barang yang sudah tersimpan tersebut akan dikeluarkan dari gudang berdasarkan pesanan yang nantinya akan berasal dari cabang. Nah, nantinya distributor akan menerima barang dari staf gudang yang apabila nanti sudah diterima, nantinya distributor akan memilih, mengemas, dan mempersiapkan barang agar dikirim ke cabang. Dan juga akan memperbarui status pengiriman dalam sistem inventarisnya. Selanjutnya, apabila distributor sudah memperbarui status pengemasan dalam sistem inventaris, nantinya barang dikirim dan akan diterima oleh aktor cabang. Yang dimana nanti apabila aktor cabang ini setelah menerima barang dari staf distributor, nanti akan dihasilkanlah dokumen list barang yang telah diterima, dan nantinya juga dari aktor cabang akan mendokumentasikan sekaligus mencatat penerimaan barang di dalam sistemnya. Dan yang terakhir yaitu akan menyimpan barang di cabang toko tersebut. Next.
Nah, selanjutnya itu untuk proses pengelolaan penjualan. Yang pertama, admin penjualan akan menerima data pesanan barang dari pelanggan, sekaligus membuat data permintaan barang dari pelanggan. Jika sudah, nantinya data permintaan barang konsumen itu akan diserahkan ke bagian gudang dan dilakukan pengecekan stok barang pada bagian gudang. Jika barang tersedia di gudang, maka barang akan diserahkan langsung ke bagian penjualan dan nantinya akan langsung didistribusikan ke pelanggan. Jika barang gudang tidak tersedia, maka gudang akan membuat list permintaan barang ke pabrik produksi atau vendor. Yang nantinya apabila setelah barang keluar dari gudang, bagian kasir akan membuat slip pembayaran untuk pelanggan itu sendiri. Tetapi selanjutnya pesanan pelanggan akan didistribusikan langsung oleh staf. Nah, nantinya apabila pelanggan sudah menerima pesanan barang dan juga sekaligus slip dari pembayarannya, pelanggan nantinya juga akan melakukan pembayaran pesanan yang dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai. Dan yang terakhir itu kasir akan membuat laporan penjualan sebagai arsip dari penjualan. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari BPNN divisi penjualan. Untuk aktornya itu ada 4. Yang pertama itu ada kasir, selanjutnya ada admin penjualan, gudang pusat, dan juga pelanggan. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, yang pertama admin penjualan, di mana admin penjualan sendiri itu menerima data pesanan dari para pelanggannya. Setelah admin penjualan menerima data pesanan pelanggan, nantinya admin akan mendata pesanan tersebut dan akan mengirimkan list permintaan barang ke gudang pusat. Setelah itu, gudang pusat akan menerima data permintaan barang yang berasal dari admin penjualan dan akan melakukan pemeriksaan stok barang. Apabila stok barang tidak terpenuhi, maka nantinya pelanggan akan batal untuk membeli. Tetapi jika stok itu terpenuhi, nantinya barang itu akan diambil dari gudang pusat. Jika sudah, nantinya bagian kasir itu akan membuat slip pembayaran sesuai dengan list permintaan barang yang berasal dari pelanggan. Dan nantinya barang juga akan disiapkan oleh aktor kasir. Jika sudah, nantinya barang dan slip akan diberikan kepada pelanggan dan apabila pelanggan telah menerimanya, nantinya pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini sendiri dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu tunai dan non-tunai. Apabila dilakukan tunai, maka pelanggan langsung membayarnya ke kasir. Tetapi jika melakukan non-tunai, maka nantinya si pelanggan akan melakukan transfer rekening ke rekening penjualan di WhatsApp itu sendiri, yang tentunya juga dipegang oleh kasir itu sendiri. Nah, jika sudah, nantinya kasir akan membuat laporan penjualan dan juga nantinya akan menyerahkan laporan penjualan tersebut ke tim akunting dari Dewata Vape Store itu sendiri. Next. Nah, jika tadi adalah sistem yang sedang berjalan di Dewata Vape Store itu sendiri, setelah adanya sistem ERP, kami mengusulkan untuk prosesnya seperti berikut. Next. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu sistem yang diusulkan setelah penerapan sistem ERP. Nah, berikut adalah prosesnya. Next. Nah, pada BPMN ini sendiri yaitu BPMN distribusi dan logistik, ya itu terdapat 5 aktor. Yang dimana untuk aktornya itu ada tim distributor, gudang pusat, pemasok atau vendor, cabang toko, dan juga sistem ERP itu sendiri. Untuk prosesnya itu yang pertama, cabang toko nantinya akan membuat list permintaan barang. Yang dimana list permintaan barang ini nantinya akan dikirimkan oleh cabang toko ke gudang pusat. Yang apabila nantinya gudang pusat setelah sudah menerima list permintaan barang dari cabang toko, nantinya gudang pusat akan melakukan cek stok barang, apakah cukup atau tidak cukup. Jika barangnya tidak cukup, nantinya gudang pusat akan membuat dan mengirimkan list barang yang dibutuhkan, serta menerima list barang yang dibutuhkan. Jika sudah melakukan hal tersebut, nantinya gudang pusat akan mengirimkan nantinya list barang yang telah dibuat tadinya akan dikirimkan ke pemasok atau vendor. Nah, nantinya pemasok atau vendor tersebut apabila telah menerima list barang,
akan mengirim pasokan barang sesuai dengan list permintaan dari gudang pusat. Sehingga nantinya barang yang ada di gudang pusat sudah terpenuhi sesuai dengan list kebutuhan. Apabila sudah sesuai dengan list kebutuhan, nantinya gudang pusat akan mengirimkannya ke tim distributor. Nah, tim distributor sendiri nanti juga akan menghasilkan sebuah dokumen yaitu packing slip, dan juga nantinya tim distributor akan mengirim barang yang telah disiapkan tadinya ke cabang toko. Jika sudah dikirim ke cabang toko, nantinya cabang toko tentunya akan menerima barang yang berasal dari tim distributor dan juga akan membuat slip penerimaan barang. Nantinya apabila cabang toko telah menerima dan melakukan dan membuat slip penerimaan barang, cabang toko juga akan melakukan cek barang sesuai dengan list permintaan. Nantinya apabila barang itu tidak sesuai, tentunya akan dilakukan penyesuaian lagi, dan nantinya itu akan terulang kembali kegiatannya di gudang pusat sehingga nantinya barang akan sesuai kembali seperti proses sebelumnya. Dan jika sebelumnya proses penerimaan barang itu sudah sesuai, maka uh, untuk prosesnya juga sudah selesai. Dan juga untuk list permintaan barang yang berasal di gudang pusat, itu semuanya nanti akan menjadi informasi tersendiri bagi sistem, dan juga nantinya sistem itu, sistem ERP nantinya juga akan mengirimkan informasi tersebut ke database, sehingga nantinya di database terdapat informasi terkait list permintaan barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada BPMN dengan dari divisi penjualan Dewata Web Store. Ya, dan untuk penjualan ini sendiri itu sistemnya offline. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama pelanggan, admin penjualan yaitu kasir, dan juga sistem ERP itu sendiri. Yang pertama, tentunya untuk prosesnya itu akan dimulai dari pelanggan, yang dimana pelanggan akan melakukan pemesanan. Jika sudah melakukan pemesanan, nantinya pesan tersebut akan diproses. Nah, sembari pesannya pelanggan itu diproses, nantinya admin kasir akan masuk sebagai admin penjualan pada sistem. Nah, nanti jika admin sudah masuk ke dalam sistem, nantinya admin akan menginput data pelanggan dan juga pesanan list pemesan barang dari pelanggan tersebut. Nantinya akan dicek apakah barang itu sudah apakah barang tersedia atau tidak tersedia. Apabila barang tidak tersedia, maka pelanggan batal untuk melakukan tersedia. Nantinya sistem akan membuatkan struk pesanan sesuai dengan list permintaan tadinya. Jika sudah, nantinya admin akan memberikan struk barang sesuai dengan pemesanan. Dan nantinya si pelanggan tentunya akan menerima struk sekaligus barang sesuai dengan list permintaan tadinya. Setelah itu nantinya pelanggan akan melakukan pembayaran, dan juga sudah apabila melakukan pembayaran, nantinya apabila pelanggan ingin melakukan pembelian lagi, itu maka prosesnya akan berulang ke proses awal tadi. Tetapi jika pelanggan sudah merasa puas, nantinya admin akan membentuk sebuah laporan, yang dimana laporan ini merupakan laporan penjualan, dan juga nanti laporan penjualan ini akan dikirimkan ke tim accounting dari Dewata Web Store itu sendiri. Dan selesailah proses dari divisi penjualan dari Dewata Web Store setelah menggunakan sistem ERP, yang dimana penjualan ini dilakukan secara offline. Nah, selanjutnya untuk demo aplikasi Bluesir sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya, itu Halif Ryan. Pada Halif Ryan, dipersilakan. Mungkin langsung saja untuk demo aplikasi program Bluesir-nya. Pertama, ini adalah login page-nya. Kita masuk
dengan username admin dan password admin. Nah, mungkin ini pertama ini homepage-nya. Eh, Tidak ada apa-apa sini, tidak ada dashboard apa-apa. Memang cuma ada toolbar-nya di atas. Dan kalau untuk setnya, pertama tuh kita harus memasukkan data company-nya, kemudian kita harus memasukkan data eh, bentar. Kita memasukkan data itemnya. Untuk masukkan data itemnya tuh kita pergi ke inventory, item menu, dan item maintenance. Cara lainnya juga bisa, misalnya kita kembali ke home, kita juga bisa cari menulis item di search bar ini. Nah, untuk melihatnya ada kita bisa mencarinya, kita tekan tombol search dan mencari itemnya, atau kita bisa langsung tekan enter dan kita bisa melihat daftar yang sudah ada. Mungkin untuk menambah kita akan menekan new dan langsung diberikan item number baru. Misalnya kita buat deskripsinya pod. Untuk memasukkan item, eh, yang paling penting adalah mengisi deskripsinya serta eh, harganya. Nah, untuk tempat yang lain-lainnya ini bisa diisi juga kalau diinginkan, tapi untuk basicnya memang dasar cuma perlu mengisi yang ini. Nah, kita akan menekan add dan kita lihat di sini yang muncul tadi yang 50 pot. Kemudian untuk kalau kita mau melihat eh, berapa banyak item yang kita punya, kita bisa melihat ke inventory, item menu, dan item browse. Kemudian kita tekan run, dan di sini kita muncul ini ada yang terbaru tadi yaitu pot dengan harga 80.000. Tetapi masih quantity on hand-nya 0. Ah, untuk itu kita perlu pergi ke purchasing untuk membuat purchase order maintenance. Sebelum itu kita perlu menetapkan membuat cabang atau membuat customer-nya dengan menggunakan CUSM, customer maintenance. Nah, kita akan membuat baru, nah, misalnya eh, cabang 2 misalnya. Kita mengisi city-nya misalnya eh, Pekanbaru, kemudian country-nya Indonesia. Kita add. Nah, kita lihat ada cabang 1, cabang 2 dan custom lainnya. Nah, untuk mengisi stok barang, kita pertama harus ke purchase order maintenance dan kita buat new. Nah, pertama kita memilih dari vendor mana kita eh, mengambil. Kalau di sini di yang terakhir 02 yaitu spare part manufacturer. Nah, ship to site. Nah, setelah kita setting itu, kita pergi ke bagian lines. Nah, disinilah kita menambahkan apa yang perlu ditambahkan, apa yang akan dibeli dari vendor tersebut. Nah, di sini kita mau beli tadi pot. Nah, kita mengisi jumlahnya. Di sini kita mau mengisi 25. Kita add. Nah, ini bisa kita kan dan kita update, kita lihat, dan kita juga bisa menambah yang lainnya dengan bisa menekan nih baterai misalnya. Tambah 10 baterai. Yang tadinya juga nol ya. Juga bisa diupdate untuk mengubahnya jadi 15 misalnya. Nah, kemudian kita kembali ke main dan kita add. Nah, dengan meng-add itu kita akan menghasilkan order ke vendor untuk meminta barang-barang tersebut. Setelah itu bisa kita print eh, purchase ordernya untuk bukti pembelian. Nah, selanjutnya jika dilihat di item menu di item browse, di sini masih belum ada ditambah karena itu eh, Blue Steel ini membutuhkan untuk receivernya. Nah, di sini untuk
receiver ini berarti di penerimaan maksudnya. Kita harus pergi ke bagian purchasing dan receiver maintenance. Jadi kita tekan new, vendornya yang tadi berdua, order ke, ini tadi kalau tidak salah. Ya, yaitu 25, 25 buah pot tadi. Kita buat generate serialnya, kemudian kita tulis berapa quantity yang kita dapatkan. Misalnya itu 25 seluruhnya. Berarti. Nah, kemudian kita add item, oh, ke packing slipnya diisi, berat angka. Selanjutnya, barang kedua tadi 10 buah baterai, kita terima 10 item. Nah, kita add. Nah, record added successfully. Dan jika dilihat di item browse, nah ini sudah bertambah tadi 10 buah baterai dan 25 pot. Nah, selanjutnya untuk sebelum itu, di sini juga kita bisa lihat daftar apanya tadi, eh receiving. Kita bisa eh, lihat di purchase order, dan bisa juga kita print. Nah ini, eh setelahnya itu adalah order. Order ini untuk eh, distribusi, untuk pemesanan dan pembelian. Untuk misalnya kita mau eh, mengirim item ke seorang atau cabang. Nah, untuk itu kita perlu tekan eh, order maintenance. Lalu kita buat new, kita akan mengenerate nomornya, nomor serialnya. Kemudian kita memilih ke siapa kita akan mengirim. Misalnya kita ke cabang pertama dari Dewata Fab. Kemudian kita pergi ke bagian lines. Kita misalnya yang tadi pot. Kita akan mengirim 10 buah pot ke cabang pertama. Kita insert dan mungkin ada kita tambah satu lagi 5 buah baterai. Insert. Sini akan keluar total amount-nya 1.125.000 rupiah. Nah, kemudian kita akan add order has not been shipped. Berarti ini telah dibuat pemesanan ordernya, tapi belum dilakukan konfirmasi untuk pembayaran. Ordernya juga bisa kita print di sini untuk bukti pemesanan. Kemudian kalau untuk supaya dia bisa diproses, kita membutuhkan menekan invoice. Itu akan mengenerate invoice-nya dan eh, udah maksud sudah dibayar lah katanya. Invoice-nya akan di print dengan segala perhitungannya serta packing slip. Packing slip ini eh, untuk bukti telah di packing sudah dikirimkan gitu. Nah, dan bisa dilihat di item menu, di item browse, dia watt berkurang 10 dan baterai berkurang 5. Mungkin sekian saja penjelasan singkat demo program tentang Bluesir. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang kesimpulan dari penggunaan Bluesir ini. Yang pertama, kelebihannya Bluesir ini eh, untuk pemakaian tingkat rendah, Bluesir ini sangat-sangat simpel. Hanya perlu menambahkan sedikit-sedikit hal dan dia sudah bisa terintegrasi. Jadi Bluesir ini sangat-sangat cocok untuk eh, usaha-usaha yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu rumit. Kemudian dia juga ada EDI dan API yang kami tidak pakai. Itu juga sebuah kelebihan. Dan ini bisa digunakan untuk service, jasa, dan pemesanan barang. Uh, Browser ini eh, dari segi fitur termasuk cukup lengkap. Tetapi kemudian kekurangannya, walaupun fitur Browser ini sangat lengkap, tapi untuk pengaksesannya agak sedikit ribet karena dia tidak memiliki dashboard. Harus menggunakan search bar untuk
terkadang pergi ke satu fitur dan juga ini drop down-nya terlalu ribet, terlalu kuno lah gitu. Itu juga salah satu kekurangannya. UI UX-nya sangat-sangat kurang dan kalau digunakan untuk perusahaan yang besar malah berkurang efektivitasnya. Namun setelah kami me- mengintegrasikan Bluesir ini dengan Dewata Web, eh, dikarenakan skala Dewata Web yang tidak terlalu besar, jadi Bluesir bisa menambah efektivitas dari usaha tersebut. Mungkin sekian, terima kasih, dan dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Alif untuk info aplikasinya. Boleh saudara ini dikembalikan ke PPT. Oke, jadi telah disimpulkan tadi ya oleh saudara Halid terkait aplikasi Blueshare. Nah, ini juga kesimpulan dari penggunaan ERP pada Dewata Web. Ya, memang saya tambahkan sedikit, Blueshare ini memang salah satu aplikasi penggunaan ERP yang cukup, sebenarnya saudara Halid keluar ya, cukup lama dan juga open source, tapi dia memiliki UI yang sangat tidak menarik dan cukup menyusahkan ya. Jadi ya begitulah, mungkin teman-teman yang menonton bisa menilai sendiri bagaimana. Dan kalau misalnya teman-teman mau download, bisa langsung aja lihat di Google, itu langsung ketemu kalau misalnya kita cari keywordnya Busier. Oke, next. Nah, oke. Karena udah di penghujung presentasi, maka dengan ini kami cukupkan untuk presentasinya. Mungkin dari teman-teman atau mungkin Bapak dan Ibu dosen yang ingin bertanya, boleh langsung berkomentar di bawah di kolom komentar. Nah, nanti bakal kami jawab. Dan begitu saja dari kami. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.